babak 16 besar Liga Eropa telah selesai digelar pada Jumat 14 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. 8 tim berhasil lolos ke babak perempat final Liga Eropa dan salah satunya adalah Manchester United. Setelah dipastikan gagal memenangkan gelar domestik, Manchester United kini berfokus untuk mengejar gelar Eropa yang bisa mereka raih di akhir musim. Bertemu dengan Real Sociedad di babak 16 besar, Setan Merah hanya bisa bermain imbang 1-1 di leg pertama. Namun, saat menjamu Sociedad di leg kedua, Manchester United tampil apik dan berhasil menang telak dengan skor 4-1. Mengandalkan pemain seperti Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee dan Casemiro, MU sempat mendapatkan perlawanan dari wakil Spanyol tersebut. Aksi Takefusa Kubo membuat lini pertahanan United harus tampil waspada. Petaka menghampiri Manchester United saat Matthijs de Ligt melanggar Oyarzabal. Wasit pergi ke monitor VAR yang kemudian menunjuk titik 12 pas di menit ke-10. Oyarzabal yang maju sebagai penendang penalti sukses menaklukkan Onana dan membawa Real Sociedad unggul 1-0. Tertinggal agregat 2-1, Setan Merah merespon dengan melakukan serangan berbahaya. Umpan Casemiro kepada Bruno Fernandes diteruskan dengan crossing mendatar. Rasmus Højlund ditackle sehingga menghadiahkan penalti untuk Manchester United. Bruno Fernandes yang menjadi eksekutor sukses melakukan tugasnya dengan baik karena tendangannya bersarang ke sudut bawah gawang Sociedad untuk menyeimbangkan skor menjadi 1-1 di menit ke-16. Agregat pun kembali imbang 2-2. Manchester United kembali menekan lewat umpan silang Bruno Fernandes kepada Rasmus Højlund. Namun, bola masih bisa ditinju oleh Alex Ramiro. Bola rebound diteruskan Casemiro dengan sepakan dari luar kotak penalti meski masih melenceng dari arah gawang. Peluang lainnya terjadi ketika sepak pojok Bruno Fernandes di sayap kanan menemui Dorgu di luar kotak penalti. Dorgu meneruskannya dengan sepakan yang melambung tipis di atas mister gawang. Dorgu kembali mengancam Sociedad jelang turun minum. Bekerja sama dengan Fernandes, tusukan Dorgu dari tengah diteruskan dengan sepakan mendatar. Ramiro masih mudah untuk menangkap bola. Skor 1-1 pun bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Manchester United kembali mendapatkan penalti menyusul pelanggaran Aritz Elizondo terhadap Dorgu. Bruno Fernandes kembali menjadi algojo dan melepaskan tembakan keras ke sisi kanan yang mengecoh Ramiro. Manchester United berbalik memimpin 2-1 dan agregat 3-2. Peluang beruntun didapatkan Manchester United ketika Alejandro Garnacho memotong umpan buruk Ramiro. Namun, bola sepakannya masih bisa ditangkap. Setelah itu, serbuan Manchester United yang dipimpin oleh Højlund diakhiri dengan umpan silang ke tiang jauh. Sayang, bola masih gagal dijangkau. Petaka bagi Real Sociedad setelah pemain pengganti John Aramburu di kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai orang terakhir kepada Dorgu. Unggul jumlah pemain, MU semakin gencar melakukan serangan. Wasit lagi-lagi menghadiahi penalti kepada MU setelah Dorgu dilanggar Hamari Traore. Namun, setelah ditinjau melalui VAR, wasit menyatakan tidak ada pelanggaran. Memasuki akhir babak kedua, Bruno Fernandes mencetak hat-trick di menit ke-87 untuk memperbesar kemenangan Manchester United menjadi 3-1. Menerima umpan dari Garnacho, Fernandes sukses menyelesaikan dengan sepakan akurat ke arah tiang jauh. Manchester United menggenapkan kemenangannya atas Real Sociedad dengan gol dari Diogo Dalot di masa injury time. Kerjasama Dorgu dengan Højlund diakhiri Dalot dengan sontekan ke sudut atas gawang Sociedad. Manchester United pun unggul 4-1 atas Sociedad. Skor tersebut menjadi kedudukan akhir dari pertandingan. Sementara itu, wakil Inggris lainnya yaitu Tottenham Hotspur berhasil membungkam AZ Alkmaar dengan skor 3-1. Wilson Odobert mencetak gol di menit ke-26 dan 74, begitu juga James Maddison di menit ke-48. Gol hiburan tim tamu dicetak oleh Kirkuk Miners di menit ke-63. Adapun di San Mamés, AS Roma harus tunduk 1-3. Kehilangan Matt Hummels yang di kartu merah di menit ke-11 sangat menyulitkan bagi tim tamu. Athletic Bilbao mencetak gol lewat Nico Williams pada menit 45 plus 3 dan 82 serta gol dari Yuri Bersas di menit ke-68. Sedangkan gol balasan Roma dicetak Leandro Paredes di menit ke-90 plus 3 lewat sepakan penalti. Dan Fenerbahce yang diasuh oleh Jose Mourinho juga harus tersingkir di babak 16 besar. Sempat unggul 2-0 untuk menyamakan agregat menjadi 3-3. Klub asal Turki itu harus menyerah atas Rangers lewat drama adu penalti dengan skor akhir 3-2. Babak perempat final Liga Eropa UEFA musim 2024-2025 akan menghadirkan sejumlah pertandingan menarik yang mempertemukan tim-tim dengan sejarah dan performa berbeda. Salah satu laga yang paling dinantikan
adalah pertemuan antara Tottenham Hotspur dan Eintracht Frankfurt. Kedua tim belum pernah bertemu pada kompetisi resmi UEFA sebelumnya, sehingga ini akan menjadi duel perdana mereka di Eropa. Tottenham datang dengan modal permainan solid setelah menahan imbang Rangers di fase grup, sementara Eintracht Frankfurt menunjukkan kualitas mereka dengan menyingkirkan Ajax Amsterdam di babak sebelumnya. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung ketat, mengingat kedua tim memiliki potensi besar untuk melaju ke semifinal. Pertandingan lainnya mempertemukan Bodo Glimt dengan Lazio yang sebelumnya juga belum pernah bertemu di ajang Eropa. Bodo Glimt tampil impresif dengan kemenangan meyakinkan atas Olympiakos, sementara Lazio berhasil menyingkirkan Viktoria Plzen dengan gol dramatis di menit akhir meskipun bermain dengan 9 pemain. Lazio akan mengandalkan pengalaman mereka di kompetisi Eropa untuk menghadapi kejutan yang mungkin diberikan oleh tim asal Norwegia tersebut. Sementara itu, Rangers akan berhadapan dengan Athletic Bilbao dalam duel perempat final yang diprediksi berlangsung dengan sengit. Rangers menunjukkan performa impresif dengan mengalahkan Fenerbahce 3-1 di babak sebelumnya, sedangkan Athletic Bilbao harus berjuang keras meskipun akhirnya menang tipis dari AS Roma di babak 16 besar. Rangers akan berusaha memanfaatkan dukungan penuh dari pendukungnya di Ibrox Stadium untuk meraih hasil positif di leg pertama. Di laga terakhir, Olympique Lyon akan menghadapi Manchester United dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim dengan sejarah panjang di Eropa. Dalam 4 pertemuan sebelumnya di kompetisi UEFA, Manchester United mencatatkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang melawan Lyon. Manchester United datang ke laga ini dengan status sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga Eropa musim ini. Sementara Lyon juga menunjukkan performa yang solid dengan kemenangan meyakinkan atas Steaua Bukares di babak 16 besar. Dengan kedua tim memiliki kualitas serangan yang mumpuni, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit dan penuh drama. Seluruh pertandingan perempat final Liga Eropa akan dimainkan dalam 2 leg, yaitu pada 10 April 2025 dan 17 April 2025. Tim-tim yang berhasil memenangkan laga ini akan melaju ke semifinal dan semakin mendekati trofi Liga Eropa musim ini. Para penggemar sepak bola tentu dapat menantikan laga-laga menarik dan penuh ketegangan dalam fase ini.